dari Bicara bareng Kak Nadia Arifta. Selamat datang Kak Nadia di Bicara. Hai dulu ya ke kamera. Kamera ya? gini nih. Hai Hai buat teman-teman Bicara nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh jadi malu. Nggak apa-apa, kita kan saling melengkapi. Oke. Nah, buat teman-teman Bicara yang belum tahu Kak Nadia Arifta ini, kita undang beliau ke sini karena kita mau tahu nih perjalanan karirnya. Dari yang awalnya seorang presenter ya, Kak. Iya, betul. Betul, sampai sekarang menjadi seorang public figure di emang bidang iya ya? komunikasi. Aduh, Betul amin sih, deh, Kak. amin ya. Amin. Kesibukannya apa nih, Kak, sekarang? Kesibukannya sekarang adalah berolahraga. Hyrox ya? Hyrox, iya betul. Yang Lagi FOMO persiapan, ya? betul. Awalnya dari FOMO, tapi jadi suka, gitu. Gak apa-apa, bagus. Bagus ya. Terus juga sekarang memang masih juga MC, Masih MC juga dan emang lagi ngebangun komunitas dan bikin kegiatan sama teman-teman perempuan gitu. Collab lah ya. Iya. Berarti woman empower woman gitu ya. Betul sekali. Oke, bagus tuh Seperti temanya. itu. Kalau kita mau tahu background Kakak, awal mulanya Kakak kenapa sih Kak bisa masuk ke dunia komunikasi ini? Iya. Kalau bicara soal komunikasi itu sebenarnya aku berawal dari pertama kali aku itu pada saat SMA sih. Pada saat SMA dari aku kecil ya. MC. Oke. MC acara sekolah gitu loh Kak, yang kayak karena aku OSIS, jadi kayaknya kamu banyak omong deh. Kamu kan cerewet ya, kamu udah pasti bisa lah jadi MC gara-gara hal seperti itu yang membuat aku akhirnya kayak ya udah deh Memberanikan terjun diri. aja gitu. Ya udah akhirnya udah berawal dari situ ikut kompetisi Rusia awalnya Kak, baru percaya diri. Oh, jadi awalnya enggak itu tuh belum Nggak, percaya belum diri sekali. untuk Belum yang kebentuk gitu. belum sepenuhnya merasa bahwa aku loh MC, enggak. Tapi aku masih belajar dengan cara saat itu pada saat SMA ikut kompetisi MC di Pulau Lombok. Kemudian habis ujian nasional itu aku sempat ikutan lomba siaran presenter TV di Jogja. Dari situ akhirnya aku kayaknya ini deh passionku gitu. Jadi perjalanannya seperti itu. Emang berarti ya kakak udah ada bakat dari dulu ya kan? Amin, semoga ya Bisa seperti disebut itu. bakat sih berarti. Katanya sih begitu, karena kalau ditanya siapa ya mentor MC-nya, pernah belajar MC di mana? Sejujurnya tiba-tiba aja aja. Sebenarnya. Pada saat Masya Kakak Allah. coba terus Kakak suka, jadi Kakak terusin tuh bakat itu. Kenapa tidak Kenapa dimaksimalkan? tidak dimaksimalkan? Ini karena kakak banyak omong aja setiap hari gitu. Soalnya energi beda banget ya, ya kan? Extrovertnya berasa ya? Iya, bener, Maaf ya guys, Biasanya saya kita- energinya enggak kan? Belum ya? Enggak. Ya Biasanya 100% level energi gitu. Tapi aku pernah tes tau, kita tes yang di internet ya, yang kita tes personality itu. Aku extrovert 99% istighfar ya. Ya. Oh my, ada ya. kakak berapa persen? Aku nggak tahu, tapi aku tahu aku extrovert. Oh kakak extrovert juga. Cuma aku nggak tahu level-levelnya tau nggak? Nggak pernah lagi, nggak pernah. Iya, Iya, itu Ini begitu pulang, kira-kira drop nggak energinya? Atau Enggak, aku tuh justru kayak Kak Irma pasti paham lah ya, mungkin Kak Irma lagi nonton di rumah. Kalau misalnya udah pulang nih, aku tuh ada aja pembahasan chat dia, Kak gini nggak, tiba-tiba tuh baru ada ide untuk kerja misalnya, pas nyampe rumah setelah seharian pergi sama Kak Irma. Kak Irma tuh sampai jawab, lu kerjaannya selain ngomong sama gua ada nggak Nadia kesibukan lain. boleh nggak lu menyibukkan diri lo atau lu save energi lo untuk besok? Besok. Enggak Kak, masalahnya ini nih, terserah gua mau tidur. Udah sampai begitu tuh Kak Irma. Tapi memang Kakak berarti emang suka ngobrol dan suka kerja kali ya. Tapi sama orang yang match energinya. Oh iya benar-benar. I see. Berarti ada memang yang secara misalnya ketemu sama orang, tapi Iya. ternyata aduh gue nggak Iya, nggak nih match. sama Pasti ada. orang-orang yang kayak gimana gitu. Tapi pernah nggak ya? Pernah nggak ketemu Pasti yang nggak pernah match? sih, kayaknya gue sulit deh ngomong sama orang ini ketika aku melihat orang ini kayaknya menutup diri. Oke. Oh, Dia kayak nggak mau ngomong mungkin sama kita ya. Mirip lah. Betul. Jadi kayak mungkin untuk orang-orang ada beberapa orang yang memang kita bisa membuka diri sebuka-bukanya Iya, gitu betul. kan. Tapi juga ada kan orang yang ketika kita ajakin ngobrol sekali, 2 kali, 3 kali tapi dia tetap tidak ingin membuka dirinya. Nah, di situ aku langsung kayak oke, berarti secukupnya aja nih. Secukupnya. Tetap kasih energi positif tapi tidak sepenuhnya aku kayak
hai gitu-gitu enggak gitu. Agak serem kalau kayak gitu ya. Oh gitu. Kenapa ya? Siapa ya? Siapa ya gitu, takutnya kan dia berpikir annoying banget nih orang. Jadi aku lebih ya tahu tempat aja sih, sama tahu siapa kita bicara gitu. Oke, tadi kan kita nanya nih kapan kemampuan kakak. Oh, Kakak yes. tahu kemampuan kakak kan? Yes, Nah, sekarang SMA pertanyaannya kapan kakak tahu kemampuan kakak, which is skill kakak ngomong bisa jadi aset karir. Bahasanya berat banget ya. Aset karir dan menghasilkan uang, iya. lebih tepatnya. Iya, jadi tuh aku tahu ketika setelah aku juara presenter TV waktu itu di Jogja, itu se-Indonesia sama anak-anak Wow, yang SMA sama tamatan SMA. Dari situ tiba-tiba aku posting di Instagram, tiba-tiba ada yang kirimin aku poster broadcasting gitu ya. Oke. Jadi kayak casting untuk menjadi reporter. Nah, di situ aku tuh pede nggak pede sebenarnya karena kan Karena lagi ada mencari base-nya. kuliah saat itu. Ya udah deh, aku coba aja. Karena aku pernah ada momen yang dimana suara aku tuh dihina sama orang. Oh, ada juga ya kayak gitu. Ada, sebelum aku akhirnya menemukan bahwa oh ini kayaknya gift deh dari Allah. Karena di momen itu ketika aku ngomong, ada yang sampaikan, aku sampai ingat banget orang ini. Dia bilang, kamu tuh suaranya kayak tante-tante ya, suara kamu kayak cowok gitu. Dari situ aku langsung malu, nggak mau ngomong tau Kak. Langsung Sempat, ngedown ya. iya sempet. Pasti sih. Tapi gara-gara yang teman aku kirimin poster casting, aku kayak iseng deh coba. Dan itu pada saat casting aku yang paling muda deh kalau nggak salah. Lebih challenge lagi. Lebih challenge lagi kan, jadi kayak aduh bisa nggak ya? Udahlah, nggak mau mikirin bisa atau nggak bisanya, yang penting coba aja. Oke. Ketika aku coba, aku inget banget waktu itu produsernya Pak Betty, ada Pak Betty di JTV Malang. Beliau sampaikan, suara kamu bagus. Di situ aku langsung kayak, Oh, ternyata didukung nih. ternyata ada ya yang mau menerima suara aku sebagai reporter. Suara seperti ini yang kita butuhkan, suara yang bulat, suara yang ya mungkin bagi mereka tuh kayak serak-serak basah gitu kan. Suara aku emang agak berat gitu kan. Ketika menjadi reporter sangat cocok gitu, tanpa harus latihan yang berat. Dari situ aku langsung percaya diri, kayaknya ini harus aku maksimalin deh. Ya udah, akhirnya Dari situ berjalanlah dari situ, kuliah sambil kerja presenter. Sambil presenter ternyata dipercaya sama kampus untuk jadi MC di beberapa event kampus. Disitulah mulai terlihat bahwa oh kayaknya emang this is my passion. Soalnya Keren kalau aku sih. amatin suara kakak tuh, kakak Enak banget didengar, bener. Pertama, kedua penyampaiannya juga sistematis gitu, jadi kayak Jelas. oke, Amin ya Allah. jadi narasumber Artikulasinya podcastnya oke banget sumpah. Iya, alhamdulillah ya, kita saling menolong satu sama lain ya. Karena dulu tuh Kak, aku pas masih kecil suka banget ngomong sendiri tau. Oh, jadi mungkin udah itu gini triggernya. ya, guys. Tapi kayak Ada triggernya mungkin dari situ. mungkin salah satunya, misalnya ada kaca aja depan aku tuh kayak langsung ngomong depan Pede kaca lah. sendiri. Terus ada jendela, yang penting ada jendela yang ada cerminnya, kacanya, aku tuh bisa ngomong sendiri, nyanyi sendiri. Terus kalau ada orang lewat aku langsung diem. oh gitu, jadi orang nggak pede ya Cuma maksudnya Masih nggak pede, dulu, zaman karena dulu. kecil. Tapi maaf Kak, orang tua kakak support gak? Maksudnya kan Banget. biasanya orang tua lihat kayak, oh ini kayaknya kamu ada bakat nih ngomong sendiri depan Awalnya cermin gitu. awalnya nggak support Kak, justru Oke. aku disuruh sekolahnya Oke. kuliahnya teknik. Salah satu alasan kenapa aku mau ikutan lomba MC sampai ke Jogja, Karena nggak sepulau malu. Lombok, se-Indonesia itu karena bapakku itu maunya aku kuliah teknik, tapi aku pengen buktiin, aku maunya kuliah komunikasi. Ketika aku bawa piala ke rumah dan aku langsung negosiasi, Nadia mau kuliah komunikasi, ini piala Nadia, baru di approve. Baru tuh, karena dilihat ada hasilnya mungkin ya. Akhirnya didukung sih. Setelah itu apapun yang aku lakuin sampai detik ini di hidupku kayak terserah Nadia. Gitu sih, alhamdulillahnya Gitu ya, alhamdulillah. orang tuaku suportif sekali. Alhamdulillah. Terima kasih. Nah karena dia ini kan kalau karena dia sendiri kan kayak udah menyadari bakat karena dia dulu dari kecil juga ya. Nah kalau misalnya beberapa orang nih ada yang takut juga di depan kamera, takut ngomong atau nggak pede, bisa nggak sih Kak supaya bisa at least mungkin nggak se-expert karena dia, cuma bisa ngomong Depan banyak lebih orang di lah. depan banyak orang, lebih luwes gitu. Bisa nggak sih Kak? Bisa banget sih, dan kalau untuk berbicara percaya diri depan orang, komunikasi, semua usia yang baru memulai, mau itu usianya 40 tahun, 50 tahun, 30 tahun,
mau belajar aja ada niatan untuk bisa percaya diri ngomong depan orang, itu dulu deh mindset pertamanya. Niatin diri untuk mau belajar dulu. Yang kedua adalah sebenarnya simple dengan ngomong, misalnya lagi order drive-thru online, gitu, drive-thru, or apapun yang bersifatnya public gitu ya, ngobrol. Coba aja ngobrol dari hal-hal sederhana seperti itu untuk mengasah public speaking. Untuk mengasah rasa percaya diri ketemu dan berbicara dengan stranger. Aku sih biasa saranin kayak gitu sih. Kayak teman-temanku yang ada dulu pernah nanya ke aku, "Kanat, gimana sih supaya percaya diri ngomong? Soalnya aku nggak pede banget. Coba pelan-pelan belajar sama driver ojek online. Siapa tahu kamu dari situ bisa lebih percaya diri. Tapi kalau kamu nggak percaya diri, driver ojek online, kamu coba cari, misalnya lagi di acara, pengen kenalan sama orang, kamu buka topik duluan. Atau lagi di bandara. Ya mungkin sesimpel itu sih. Tapi bener loh, aku ada beberapa temen yang bahkan dia mau pesen atau enggak, kita lagi di mobil, lagi mau drive-thru, dia nggak bisa ngomong. Serius kayak, Kak? udah kamu aja yang pesen, aku ini. Ada sih Kak temen aku yang gitu. Bahkan adik aku pun ngomongnya agak gagap. Entah tapi karena dia gagap karena mulutnya, atau karena memang dia nggak punya keberanian untuk ngomong. Percaya diri sih Kak. Iya mungkin ya. Yang paling pertama menurut aku public speaking itu sebelum kita membahas tentang teorinya, prakteknya, percaya diri dulu. Percaya diri sih, Aku iya biasa sih, sama benar. Kak Irma, partner aku di Ruang Temenin. The famous Kak Irma The ya. famous Kak Irma itu. Kami kan pernah terakhir ngisi OJK waktu itu. Ngisi kelas public speaking. Pasti selalu kami awali dengan kelas percaya diri dulu. Biar Itu sistemnya gimana tahu tuh? basicnya. Perkenalan gitu? Iya, jadi kayak kalian tuh sebelum ngomong ada rules loh yang penting banget dipahami sebelum berkomunikasi secara percaya diri. Yang paling penting adalah bagaimana kita sebelum orang itu percaya sama kita, kita dulu yang percaya nih sama diri kita. Gimana sih caranya Kak? Mengenal diri, belajar latihan, mungkin ngomong depan kaca, ngomong sama orang tua. Kan ada ya orang yang sampai detik ini malu untuk berkomunikasi sama orang Pasti rumahnya aja, nggak usah sama orang luar deh. Sesimpel Iya, kita ngomong sama saudara kita sebelum kantor atau setelah kantor. Nggak semua orang kayaknya bisa melakukan komunikasi betul. itu kan. Menurut aku itu cara paling sederhana untuk latihan bisa percaya diri ngomong di halayak sih. Atau enggak, kalau sekarang nih, kalau kita bahas fenomenanya, sekarang fenomena vlogger. Siapapun sekarang jadi bisa ngevlog ya, kalau di medsos ya. Bahasanya apa sih? Personal branding kali Personal ya. branding. Biasanya kalau kita bahas personal branding, itu apa sih Kak? Biasanya common mistakes-nya kalau mau memulai. Kalau untuk personal branding itu sebenarnya Kakak kan juga sekarang jadi udah kesana kan arahnya. arahnya ke situ sih, dan sekarang kan kayak gimana ya, orang tuh tahu kalau aku ini adalah orang yang suka banget ngumpulin perempuan-perempuan untuk produktif. Gimana supaya orang itu tahu kalau aku ini juga suka olahraga. Gimana orang tahu aku tuh pengen ngajakin perempuan untuk lebih percaya diri. Sesuai dengan bio aku gitu kan. Sebenarnya untuk yang tadi kakak sampaikan vlog dan sebagainya, itu juga bisa salah satu melatih public speaking sih. Asal jangan cuman Ikut tren di depan kamera aja. Oke. Tapi in real life harapannya ketika bertemu dengan orang yang pernah menonton vlog kamu, vlog kita, dia bisa merasakan vibe yang sama seperti di vlog. Bener. Itu PR-nya sih. Jadi aku juga berusaha untuk ketika aku bikin vlog, ketika aku bikin konten di sosial media, aku ketemu secara real life gitu dengan followersku or teman-teman aku yang ngelihat konten aku, mereka bisa merasakan vibe yang sama seperti nonton. Sebenarnya kuncinya itu sih. Kalau nggak kecewa gitu. sih penonton emang ya, Iya asli kan? kayak gini sih gitu. Nah. Ya kan. Padahal mungkin kita juga nggak bermaksud untuk berekspresi seperti itu, tapi dapetnya kayak gitu mereka Gitu. Jadi itu sebenarnya yang perlu banget di maintain ya. Kalau balik lagi tadi yang kakak bilang personal branding, yes, aku juga lagi membentuk image ya. Membentuk image bukan menjaga image, tapi membentuk image supaya kalau misalnya ada teman-teman yang lagi cari kayak siapa ya kira-kira yang bisa diajakin kerjasama untuk kegiatan perempuan, mereka bisa ingat aku. Betul. Arahnya kan Dan ke sana ya. betul, dan fungsinya personal branding itu
supaya orang trust yang pertama, yang kedua bagaimana bikin orang trust, bikin konten yang emang sejalan dengan apa vision kita. Betul, aku setuju Gitu sih. sih, Kak. Jangan cuma sekadar ikut tren kali ya, Kak. Iya. Tapi emang sekarang communication skills tuh bener-bener dibutuhkan dalam semua hal ya Kak. Betul. Bener. Iya, Kayak mau kita kayak aja hukum aja juga perlu kan. Bahkan Apalagi ya hukum ya. bahkan kita podcast kayak gini kita ada keberanian, waduh ditolak nggak ya sama narasumbernya segala macam, Iya, ada iya, gitu iya. kan, kita harus approaching dulu segala macam, apalagi di company Iya, juga kan makanya. untuk presentasi Itu segala penting macam, banget kan, sih. Kak. Kakak juga kan businesswoman kan sekarang berarti. Amin ya Allah. Amin ya Masih Allah. sangat merintis, masih sangat belajar. Jadi pasti mudah lah ya, dengan skill yang kakak punya tuh lumayan membantu berarti. Ternyata Ternyata. public speaking itu sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang. Kayak aku sekarang lagi membangun komunitas gitu ya, ruang temenin. Gimana sih supaya orang percaya sama komunitas aku? Soon to be CEO ya kayak. Amin ya Allah, CEO, Semuanya CEO. serba Siapa tahu Amin, bisa amin jadi ya benefit banget ya. Allah. Nah itu yang mau aku senggol tadi dari tadi nih, manifesting ruang, ya. Iya, komunitas ruang temenin. Ini sebenarnya apa sih Kak? Terlahir dari ide apa ya? Nah, melanjutkan pembicaraan aku tadi, Yes. terlahir dari keresahan pribadi Keresahan pribadi. yang dimana Oke. pada momen 2022 ya kalau nggak salah tuh kayaknya seru deh kalau punya temen yang banyak gitu. Tapi Oke. aku masih belum percaya diri saat itu untuk make friends dengan banyak orang. Ada kejadian yang ya mungkin pada paham ya. ya, kurang mengenakan Seperti ini ya. itu. Jadi ya udah akhirnya aku berawal dari aku datang ke salah satu desa yang pemukiman yang dimana warganya itu tinggal berbarengan dengan tanah makam Oke, ini di dan pekerja Jawa. di Jakarta. Oke. Dan dia bekerja ambil barang-barang bekas gitu, mohon maaf. Dan akhirnya aku datang ke situ untuk buka puasa bareng sama mereka. Ternyata mereka bisa menerima. Oke. Nah, karena aku merasa resah karena aku ekstrovert tadi, aku resah banget nggak ketemu banyak orang, terlalu lama diam sendirian. Akhirnya aku bikinlah Ide lah tuh. ide untuk gimana ya cara aku salurin public speaking ini, tapi pengennya ada ilmunya. Jadi aku Oke. kumpulin tuh anak-anak, mohon maaf anak-anak yang pemulung itu Oke. untuk belajar public speaking. Oh jadi Sama kakak kayak buka kelas gitu Iya, buka kelas buat mereka pada saat itu. Terus wadahnya ruang temenin. Sebelum itu, sebelum jadi itu. berawal dari Oke. situ karena aku merasa mereka yang mau menerima aku, perasaan aku. Mungkin sebenarnya enggak kali ya, tapi ya namanya di momen itu masih berkecamuk mentalnya dan sebagainya. Akhirnya berawal dari situ, terus aku pengen deh datang ke yayasan lain. Akhirnya ke yayasan ODGJ. Yang aku lakuin, aku pertama kali sama Juju kalau tau makan lu. Tahu. Nah, aku tuh pertama kali ke yayasan ODGJ sama dia justru. Oke. Ya sesimpel kasih mereka makan aja sih. Ya udah akhirnya main-main aja sama mereka, terus aku tanya gimana kabar mereka, terus kayak aku tuh pengen tahu apa sih yang melatar belakangi mereka sampai harus dirawat di sini di Yayasan Jamrut Biru saat itu. Oke. Akhirnya aku nyaman. Kalau pas nanya kayak gitu mereka juga jawabnya juga bener. Jawabnya pasti nggak nyambung. Oh gitu. Terus maksudnya setelah kakak berbincang nih di situ, apa yang kakak dapat sampai kakak ada ide buat bikin ruang temenin nih? Nah, yang aku dapatkan adalah ternyata apa yang gue rasakan saat itu nggak ada apa-apanya sama mereka yang lagi struggle menjadi ODGJ. Jadi maksudnya katakanlah berarti gue Iya. nggak perlu worry gitu untuk Iya, karena ada kok, maksudnya lo harusnya lebih banyak bersyukur sih Nat, karena iya lo nangkep nggak lagi, dikasih Kekurangan, gila aja ya. udah syukur, alhamdulillah gitu kan. Kenapa Di takut situ, gitu? Kenapa harus mengurung diri? mengurung diri Gitu. betul. Bisa dicoba nih anxiety. Iya loh, gak kepikiran loh kesana loh. Millennial anxiety ini. karena saat itu mindset aku tuh ya udahlah investasi akhirat ya. Semoga ini bisa menjadi investasi akhirat dan hati supaya Betul, lebih tenang kan katanya kalau kita membuat orang lain bahagia itu kan efeknya ke kita juga dan Iya. semoga gitu kan. Ya udah akhirnya keterusan. Aku 3 kali deh kalau nggak salah ke yayasan ODGJ dan akhirnya ketemu Kak Irma.
Kak Irma tuh ketemu di sana juga Iya, nih. Bukan pasien tapi kan Kak. Bukan pasien, bukan. Kak Irma justru jadi volunteer tiba-tiba. Baik banget kan Dari dia. medsos. Dari Dia temanku. Terus dia Jadi join lah beliau Ya. join dulu. Jadi aku ada temen namanya Kak Siska sahabatan sama Kak Irma. Oke. Ya udah kayak ya udah yuk kita ke Yayasan ODGJ terus ngobrol sama Kak Irma. Cocok nih. Akhirnya cocok ya nyambung nih ngobrolnya gitu. Ya semoga Kak Irma juga ngerasa nyambung ya. Iya. Kebentuk lah. Iya, akhirnya terbentuk lah. Panjang juga ya ceritanya, maaf. Nggak apa-apa, tapi seru. Kalau mau dikasih nggak apa-apa guys? Enggak. Kan? Oke. Nah, habis itu ngobrol sama Kak Irma, Kak, kayaknya seru deh kalau misalnya bikin komunitas perempuan, tapi apa ya yang melekat sama perempuan? Karena aku udah pernah bikin kegiatan kayak gini. Terus Kak Irma bilang, kayaknya yang lebih melekat sama perempuan itu apa-apa mereka minta ditemenin deh, Nat. Ya juga ya, mereka aja kan kita perempuan mau ke toilet aja minta ditemenin. Kita mau jajan, mau betul. ngopi, temenin dong. Mau olahraga kalau nggak ada temennya malas. Oh iya, bener. Jadi kita bikin kayak ya udah deh, kayaknya ini yang melekat sama perempuan adalah kata-kata temenin. Temenin. Ya udah akhirnya terbentuklah ruang temenin. Bikinlah kayak aku tuh merasa banyak orang di luar sana ternyata mungkin ada yang seperti aku yang merasa sendiri dan itu nggak enak. Oke. Aku pengennya ada wadah yang bikin teman-teman perempuan yang lagi merasa sendiri, lagi merasa drop hatinya, mentalnya, di ruang temenin aja kita temenin. Sebenarnya sesimpel itu. Ya udah akhirnya terbentuk komunitas dari situ. produktif. Itu berarti waktu pertama kali awal-awal yang datang itu dalam keadaan gimana sih Kak? Kesepian kah? Atau banyak masalah kah? Atau gimana sih? Boleh sharing dikit Kak? Yang paling utama pasti foundernya bermasalah. Jangan di-spill dong kalau gitu. Nah, yang hadir sih sebenarnya awal-awal tuh teman-teman. Terus ternyata pada saat kita buka sesi deep talk session gitu, banyak banget ternyata masalah Deep talk perempuan session ya. itu kakak yang jadi pembicaranya? Bukan pembicara, lebih ke aku sama Kak Irma saat itu kita bikin Atau ngundang lagi? kita bikin kegiatan yang dimana bener-bener casual Oke. untuk ngobrol-ngobrol aja, untuk makan, tapi tiba-tiba jadi curhat session gitu loh. Di situ kita akhirnya mendengarkan bahwa oh ternyata berat juga ya masalahnya. Terus ada juga yang dia selama hidupnya dia harus mengurusi pasangannya, yang gimana pasangannya sudah tidak berdaya dan sebagainya, dan dia harus struggle, dia harus bingung, dia harus gimana. Kita kan kalau misalnya dia cerita itu ke wadah yang dalam tanda kutip negatif, itu kan bisa jadi bahaya ya. Nah, aku tuh berharap sama Kak Irma, gimana ya ruang temenin itu bisa menjadi safe space lah. Dan ketika mendengarkan cerita teman-teman perempuan itu yang bikin aku sama Kak Irma semangat untuk jangan sampai berhenti deh kegiatan produktif untuk teman-teman perempuan, karena emang harus terus gerak. Nah itu campaign kami sih. Kayaknya itu bukan cuma campaign tahun ini, tapi campaign seumur hidup sih, berkelanjutan. Perempuan itu harus terus gerak. Kamu belum nikah, kamu sudah menikah, menurut aku harus terus produktif ya. Berarti emang ini matching banget sih Kak. Gimana tuh? Maksudnya kakak ketemu orang yang curhat kan gak 1-2 pasti banyak kan ya. Betul. Tapi energinya tuh maksudnya nggak yang jadi negatif gitu, malah tapi ada juga yang itu tuh tersirat, susah loh di situ. Gimana sih kakak tuh caranya biar pulang ke rumah nggak kebawa gitu loh Kak? Pasti kebawa ya. Tetep Kebawanya ya. tuh lebih kayak berpikir untuk ternyata harus banyak-banyak bersyukur ya, dan positif banyak-banyak ya. mengevaluasi diri. Iya. Apa sih yang terjadi di hidup aku sebelumnya sampai ujian ini datang? Bukan malah menyalahkan keadaan atau menyalahkan orang lain dalam masalah yang kita hadapi. Terus ketika aku mendengarkan masalah orang itu bukan artinya adu nasib ya. Kan ada itu yang bilang kayak, udahlah lu namanya adu nasib. Aku somehow tuh kurang setuju dengan statement ketika ada yang bercerita, ada juga yang bercerita. Itu bukan adu nasib sih, tapi mungkin kita bisa melihat dari POV yang lain, kita bisa belajar. Ternyata ada loh orang yang masalahnya lebih berat dari kita, tapi bukan berarti kita syukurin. Syukur loh lebih berat dari gue, bukan, tapi bikin kita jadi lebih semangat menjalani hari bahwa oke, masalah gue nggak seberapa, masih ada orang lain yang ternyata berat, tapi semoga kita doakan masalahnya lebih bisa ringan atau cepat selesai. Sebenarnya POV itu sih yang harus kita bangun ya, perempuan. Keren loh, kita kasih tepuk tangan dulu loh. Kok bisa sih keluar kata-kata itu aku tadi? Keren banget loh. Seperti kesurupan. Padahal pertanyaannya nggak kesana, Raya. Iya ya, tiba-tiba ada kuat, maaf ya. Sebenarnya aku tuh kayak flashback dikit kalau misalnya aku sendiri ya lihat
banyak perempuan juga, sorry, di satu aplikasi kayak threads segala macam gitu, banyak yang mereka tuh perempuan mungkin nggak punya teman untuk sharing, dan kayak dia banyak banget yang capturing kayak chat dengan pasangannya suaminya, yang mungkin sedang berantem atau segala macam, dan kayak reaksinya netizen tuh kayak ada nyerang dia, bukan ceraiin kak, tinggalin apa segala macam gitu. Nah itu tuh aku lihat di terus tuh banyak banget kak. Maksudnya ini kan sebenarnya kayak salah satu wadah juga si ruang teman ini in a positive way gitu kan. Maksudnya kalau kamu misalnya dengan masalah kayak gini dicurhat di salah satu platform itu bisa wah emang gue harus tinggalin nih cewek gitu. Tapi satu sisi kalau misalnya di ruang temenin bisa kayak POV-nya berbeda gitu kan ya kak. Dan itu harus menurut aku, karena suatu hal yang salah adalah ketika kita menjadikan sosial media itu sebagai lapak curhat kita. Seberat apapun. Jadi kakak nggak support ya? Aku tidak sih. Seberat apapun masalah, misalnya punya masalah sama teman, terus pengen nyindir di sosial media, menurut aku itu harus dihindari sih. Itu sangat tidak bijak. Karena mau ngapain? Kenapa harus menyindir lewat sosial media? Dan itu kerap kali terjadi saat ini, apalagi sudah ada threads dan sebagainya gitu kan. Dan aku pun sampai saat ini masih belajar untuk menggunakan sosial media emang sewajarnya aja, sebijaknya aja. Betul. Kayak tadi ada masalah kemudian curhat, terus dapet feedback yang seperti itu dari netizen, padahal kan di sosial media itu nggak sampai 1% loh kehidupan kita. Jadi bagaimana kita tahu itu tuh beneran chat pasangannya atau memang dia cuma buat-buat doang atau gimana, kan kita nggak tahu kak. Dan kita yang komen mengarahkan ke hal yang negatif, menurut aku justru itu juga harus belajar untuk menahan diri membuat ketikan seperti itu sih. Karena mereka menurut aku ya, kenapa muncul komentar-komentar yang negatif? Karena trigger. Mungkin mereka melihat ada orang yang komentarnya negatif dan banyak yang mendukung komentar negatif itu nge-trigger mereka untuk ngetik negatif juga. Atau mungkin mereka punya masalah berat, jadi melampiaskannya di sosial media. Itu yang parah sih, makanya jangan pernah curhat di sosial media ya kawan-kawan. Curhat aja sama teman yang in real life. Atau nggak curhat di ruang temen ini. Itu paling solusi. Karena event-event kita semua produktif insyaallah. Oke, kita balik lagi nih ke ruang temen ini sekarang. Yes. Sekarang kakak berarti ruang temen ini tuh jadi rajin collab sama psikolog dan lain-lain gitu ya kak? Iya. Boleh tahu nggak sih plan terdekatnya nih akan collab dengan siapa nih? Plan terdekat apa ya kak Irma? Kan temanya woman empower woman kan? Iya. Kalau plan terdekat itu memang terakhir kita kan bikin ada namanya art therapy. Itu pertama kali kita bikin kak. Art therapy. Kita datangkan psikiater, itu kita kolaborasi sama gapapaya.id, punya rekan aku juga. Jadi kita mendatangkan psikiater, kemudian setelah sesi konsultasi dengan psikiater, kemudian kita ada menggambar gitu what's your feeling hari ini, jadi menggambar dan sebagainya. Ternyata itu berhasil membuat teman-teman perempuan di ruang temenin jadi lebih merasa aware, release energinya. Dan aku bilang sama Kak Irma dan tim ruang temenin, kita bikin lagi yuk seperti ini, kayaknya perlu dirutinin dengan aktivitas wellness lainnya. Dalam waktu dekat aku bakal ada kegiatan bareng ruang temenin dan juga Tokopedia. Oke. Itu apa tuh kak kegiatannya? Kita bakal bikin semangat kemerdekaan santri Papua di 17 Agustus. Ini yang di Sentul itu ya kak? Yang di Sentul. Jadi di sana ada pondok pesantren, isinya itu adalah anak-anak santri Papua yang belajar Islam. Memang sudah Islam dan ada juga yang mu'alaf, tapi mereka juga duafa yang sangat butuh perhatian. Butuh pastinya. Jadi aku bikinlah kegiatan di situ karena aku sama ruang temenin saat itu pernah bikin pertama kali 17 Agustus Games gitu. Dan itu kita handle sendiri. Dan ternyata menyenangkan. Dan alhamdulillah dikasih rezeki ya sama Allah, dipertemukan dengan Tokopedia dan juga Al Azhar. Mereka mendukung ruang temenin untuk yuk mewujudkan impian ruang temenin lagi, bikin 17-an bareng santri Papua di Sentul. Itu open volunteer ya kak kalau kayak gitu? Kita open volunteer untuk member-member ruang untuk temenin. member. Oh, pakai member ya ruang temenin? Iya, jadi akhirnya kita bikin wadah tuh supaya tetap terkomunikasi dalam satu
grup, kita bikin WhatsApp grup sih sama komunitasku gitu. Itu bisa request nggak Kak, bikin ini dong Iya gitu. iya. Biasanya mereka gitu kok, kayak Kak coba Kak datengin ini. Kalau misalnya kajian, kangen deh sama Ustazah Kotrunada, kangen deh sama Pak Ustadz ini itu gitu. Biasanya sih mereka adalah permintaan-permintaan seperti itu. Seru ya. Iya makanya kan. Ayo, kapan ya event ulang tahun ini ya? Sonia dan Rosi. Boleh banget. Jadi harapannya semoga Ruang Temenin ini bisa menjadi, bisa beneran menjadi wadah teman-teman perempuan Sesuai visi ya. sesuai visi dan bisa berproduktif bareng, tumbuhnya bareng-bareng. Jadi bukan merasa sendirian, tapi akan ada kami para Bu RT, kita sebutannya Bu RT. Oh gaul Ruang ya. Temenin RT. Oh iya bener. Member tuh kita panggilnya warga RT. Oh, seru banget ya. Dan Bu RT. Ketua RT-nya? Ketua RT-nya belum ada. Belum ada. Oh, bukan yang sebutannya itu Bu ya? RT. Oh, Bu RT. Begitu. Kak, pada saat pembuatan Ruang Temenin ini atau Pembuatan ya. atau berjalan Temenin ini, ada nggak sih Kak satu satu kayak kejadian yang buat Kakak tuh kayak bermakna banget? Oh, ada dong. Oh yang apa namanya, mengena apa sih bahasanya kok jadi gimana ya? yang Ngenanya ngena tuh itu. yang Wah, gue belum pernah nih ketemu ini nih yang kayak gini gitu. masalah sih, lebih ke tepatnya masalah yang akhirnya menjadikan aku dan tim mungkin lebih kuat ya. Itu pertama kali kita bikin kajian, dengan penuh percaya diri, kita menghadirkan 400 orang gitu. Itu besar gede loh. banget ya. Di Ambara Hotel, mendatangkan salah satu selebgram dari Malaysia yang lagi viral. Lagi viral banget di momen itu. Jadi banyak banget orang yang menantikan dia ke Indonesia untuk pengen tahu perspektif dia sebagai perempuan yang sabar. Kalau nggak salah, Hamin 3 ya, sebelum acara, dia tiba-tiba tidak mau datang. Karena bagi dia sih ada alasan yang cukup tidak bisa dibantahkan, jadi katanya nggak boleh berangkat. Sebenarnya itu cukup mengecewakan banget sih, bukan cukup ya, sangat mengecewakan karena 3 hari sebelum acara, di mana duit HTM semua udah kita pakai bayar venue, udah pakai untuk produksinya dan sebagainya kan. Apalagi kita baru komunitas. Udah itu titik paling terendah sih yang pernah kami coba jalankan. Tapi alhamdulillah pertolongan Allah saat itu ada ya. Dan posisinya aku lagi di Hong Kong, Kak. Jadi Kak Irma sendirian tuh sama tim-tim aku. Udah 3 hari sebelum acara kita berpikir gimana ya, siapa nih muter otak. Akhirnya aku bilang sama Kak Irma, jangan pernah ada klarifikasi dulu. Kita akan sampaikan ke mereka ketika kita ada solusi. Kalaupun misalnya nggak ada solusi, mau nggak mau mungkin kita akan refund. Tapi coba kita cari cara gimana jangan sampai refund, karena ini kita sudah bayar semuanya. Udah akhirnya kita hold Hamin 1 kita baru dapat kepastian Irish Bella yang menggantikan. Wah itu pertolongan Allah sih Kak Irish Bella. Tiba-tiba beliau mau di saat itu beliau tidak ada on air dan off air dimanapun. Pertama kalinya beliau off air di acara aku ternyata setelah kasus beliau. Dan beliau mau ya. Dan beliau mau support. Dan aku pernah nggak kenal. Kita nggak kenal kan Kak Irma. Sama sekali kita nggak kenal. Aja tuh. Iseng ngundang, kontak dari Instagram. Itu pertolongan Allah sih, itu real ya Kak. Aduh aku merinding. Iya udah sih. Jadinya udah kebayang sih Kak. Iya. Hamin 3 loh. Hamin 3, terus Hamin 1 akhirnya kita umumkan ganti pembicara. Aku tuh udah pasrah sebenarnya kayak reaksinya gimana? Aku udah pasrah kayak kalau misalnya aku dihujat karena aku gagal mendatangkan sosok beliau itu yang dari Malaysia. Ya udah aku siap, nggak apa-apa. Akhirnya aku bikinlah video permintaan maaf dan sebagainya. Ternyata yang datang pesan-pesan itu sebagian besar adalah orang yang menyemangati aku dan support. Paling hanya 2-3 orang yang mengomentari negatif, dan itu wajar. Tapi reaksi kan. Alhamdulillah itu kejadian yang akhirnya bikin kami satu tim belajar untuk memang kita harus belajar berikhtiar dan berpasrah ya. Ini definisi setiap kita melakukan event, jadi seperti itu.
supaya tidak kejadian lagi seperti itu gitu sih. Kakak tuh cukup tenang banget ya. Aku Iya loh, saya problem solvingnya tuh bisa karena kan diajari sama mentor saya di sana ya. Bu Irma. Bu Irma itu. Mungkin karena ada kejadian yang pernah dihadapi sebelumnya, jadinya tuh harus harus membantu diri sendiri dulu ya. Ketenangan supaya orang juga bisa lebih tenang. Tapi maksudnya kakak tuh bisa berpikir untuk jangan klarifikasi dulu sebelum kita tahu solusi. Iya. Gimana orang mengamankan diri dulu nih kak. Jangan. Sebelum ngasih solusi. Oh iya. Kita harus solusi dulu. Kak, aku penasaran deh kak. Dulu kan kakak sempat ada kejadian yang luar biasa, kakak sempat mention sebelumnya itulah. Yang kakak sempat jadi titik terendah kakak dulu banget 2022 itu. Nah itu apa sih kak yang jadi respons kakak, reaksi kakak, apakah mungkin hal tersebut yang menjadikan kakak sekuat ini? Kalau aku ngeliat ya dengan kakak dengan tadi mendatangkan 400 orang dengan setenang itu, apakah kejadian itu yang menjadikan kakak, gue dulu udah pernah nih, aku ngerti lagi the world of Indonesia kan gitu. Nah sekarang ini nggak seberapa lah gitu. Sebenarnya kalau untuk berpikir seperti itu, kayaknya di momen itu tidak berpikir seperti itu. Tapi pas aku menjalaninya, aku berusaha untuk lebih tenang karena masalah seperti ini pasti ada solusinya. Karena seberat apapun di momen itu, aku bisa figure out solusinya. Untuk hal seperti ini, apalagi aku didukung sama tim-tim yang luar biasa di samping aku, nggak mungkin nggak ada solusi ini. Dan ini pasti ada pertolongan Allah. Aku tuh berusaha untuk berpikir setiap masalah pasti ada solusi kan. Pasti ada Allah kan yang bantu. Jadi mindset itu sih yang akhirnya ngebentuk aku untuk berpikir pasti dibantu Allah. Itu sih. Gara-gara kejadian itu mungkin ya. Mungkin aku ada berpikir lebih tenang, lebih lebih mindful, mengontrol emosi yang sebelumnya orangnya panik banget. Dulu aku panik banget kak. Mungkin sekarang masih ada hin-hin paniknya ya, masih ada gitu, nggak hilang sepenuhnya 100%. Cuman dulu lebih parah. Gara-gara kejadian itu mungkin aku lebih mengenal diri sendiri, lebih jadi tahu problem solving. Jadi ketika ada masalah seperti ini, bukan cuma seperti ini doang, tapi apapun itu masalahnya, mau itu kecil, mau itu gede, kayaknya harus berpikir dengan tenang dulu baru bertindak ya. Luar biasa. Ya, tapi itu benar sekali. Iya kan, ya positif Allah. banget kan. Amin ya, mudahan sesuai ya sama sosmed ya. Sebenarnya lebih ke ini sih, kayak memberikan efek yang kita dari rumah ada masalah gitu. Oh ternyata bener juga ya, ada setiap masalah ada solusi. Panik tuh nggak membuat ada jalan gitu. Kalau panik biasanya orang panik kan. Bocil kan tuh panik orangnya. Iya bener, aku ini panikan banget loh. Sedangkan gitu. aku Gen Z yang udah mah kalem aja gitu. Tapi sebenarnya wajar sih panik. Cuman ya wajar, nggak salah. Cuman bagaimana cara mengontrol supaya tidak too much paniknya. Dulu aku suka too much kak. Sekarang mungkin karena ada ruang temenin, ada teman-teman yang sangat suportif mengelilingi aku. Oh ternyata harus kayak gini ya. Oke deh gitu. Ketika lagi ada lonjakan-lonjakan ingin marah, istighfar dulu deh, ntar dulu deh marahnya, kayaknya banyak yang harus dipikirkan. Kayaknya emang harus ikut deh konsul ruang temen. Iya sekali aja. Mentor kita ada Ibu Irmalia Septiana yang siap menunggu warganya ya. Karena saya sudah sembuh gara-gara beliau juga mungkin ya. Oh jadi merangkap psikiater tanpa obat ya, tanpa biaya konsultasi lagi. Allah, gratis banget nih pertemuin Allah ya. Masya Allah memang. Masya Allah. Oke. Terakhir nih kak, sebelum kita closing, aku mau dong tips dari kakak untuk perempuan di luar sana yang sedang membangun karirnya atau yang mungkin pengen jadi public figure. Kan banyak kayak bisa jadi apalah sekarang bahasanya vlogger, atau nggak dia merangkap film atau musik atau apa gitu. Apa sih kak tips pertama banget untuk menjadi public figure gitu? Aduh, aku aja nggak tahu apakah aku public figure harus serius-serius banget kok. Guys, aku bukan public figure ya. Aku emang tidak sengaja saja aktif di sosial media mungkin ya, digital creator. Iya, oke, kita gantilah sebutannya berarti. Digital creator mungkin ya. Oke. Sebenarnya tipsnya adalah percaya diri sih yang utama. Oke, betul. Satu, percaya diri. Yang kedua, niatkan apa yang kamu sharing di sosial media ada nilai manfaatnya. Karena kalau nggak ada nilai manfaatnya dan
orang-orang tidak merasakan manfaat apa yang kalian bikin, dan kalau cuman hanya untuk flexing doang kayaknya kurang elok. Itu aku. Mungkin orang beda-beda, tapi aku secara pribadi pertama kali waktu comeback lagi di sosial media, niatnya ya Allah semoga ada nilai kebermanfaatan di sosial media ini dan semoga bisa menjadi jalan rezeki. Niatnya itu dulu sih. Baru melihat apa potensi yang ada dalam diri kalian untuk menjadi mungkin konten creator. Mungkin ada yang hobinya olahraga, ya udah fokus aja bikin konten olahraga, lari dan sebagainya. Ada juga mungkin kayak kakak lawyer gitu kan di bidang hukum. Mungkin bisa fokus membahas tentang apa sih isu-isu hukum yang perlu anak-anak muda tahu. Betul Seperti itu sih sebenarnya. Niatin kebermanfaatan ya guys, itu yang paling penting. Itu dia Kenal teman-teman. kata sayang, ayo kita join ruang teman. Semoga ruang temenin semakin sukses, Amin, semakin ya banyak Allah. kolaborasi, Amin. dan lebih bermanfaat lagi dari ini. Amin. Sukses amin, sekali lagi amin. Nadia Arifta. Terima Terima kasih, kasih Kak telah Sonia, datang di Kak Bicara. Rosi. Untuk teman-teman Bicara, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Bye-bye. Bye.